Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar contoh-contoh soal tentang keseimbangan pasar atau bisa kita sebut sebagai equilibrium. Nah, untuk contoh soal yang pertama, fungsi permintaan dan fungsi penawaran satu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. PD sama dengan 75 dikurangi Hi, PS-nya 15 ditambah 0,5 Hi. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar serta gambarkan kurvanya dalam satu diagram. Kita cari terlebih dahulu harga dan jumlah keseimbangan pasarnya ya. Jadi, syarat dari keseimbangan pasar kemarin apa? Karena itu soalnya PD ya, PD sama PS, berarti kita pakai yang PD sama dengan PS. Nah, PD-nya kita masukkan 75 dikurangi Hi sama dengan 15 PS-nya ditambah 0,5 Hi. Nah, kita jadikan satu yang serumpun Hi dengan Hi, yang nggak ada Hi-nya dengan yang nggak ada Hi-nya. Jadi ini 75. Di sini 15 positif, berarti sekarang kita ini negatif 15. Kemudian ini Hi-nya negatif, berarti kalau ke sini jadi positif. Nah, 75 kurangi 15 itu 60. Sama dengan ini 1 Hi ditambah 0,5 Hi. Hi ditambah 0,5 Hi. 1,5 Hi. Dari sini Hi sama dengan 60 dibagi 1,5. Berapa? 60 bagi 1,5 itu 40. Ketemu Hi-nya 40. Nah, setelah ketemu Hi 40, kita harus mencari nilai P. Kita masukkan ke PD ya, yang lebih mudah. P sama dengan 75 dikurangi Hi. Hi-nya kita ganti menjadi 40. 75 dikurangi 40, nilainya adalah 35. Sehingga ketemu nilai keseimbangan pasarnya atau equilibriumnya adalah Hi, P. Jangan lupa, jangan kebalik. 40,35. Jadi sudah ketemu nilai harganya 35, jumlah keseimbangan pasarnya 40. Nah, dari sini kita akan menggambar kurvanya satu persatu. Pertama, kita harus mencari tabel pertolongan dari PD. PD sama dengan 75 dikurangi Hi. Kita buat terlebih dahulu untuk tabel pertolongannya. Ini Hi, ini P ya. Jadi kita misalkan Hi-nya 0. Kalau Hi-nya 0 berarti kita ganti ini Hi-nya menjadi 0. 75 dikurangi 0, 75 ya. Jadi nilai P-nya adalah 75. Kemudian sekarang kita ganti nilai P-nya 0. Ini kita ganti 0. Berarti tinggal 75 dikurangi Hi sama dengan 0, ya kan? 75 kurangi Hi sama dengan 0. Berarti nilai Hi-nya adalah 75 juga. Berarti ini 75. Ingat, ini bacanya ke bawah. Hi, P, jadi 0,75 dan 75,0. Kemudian untuk yang PS, PS-nya 15 ditambah 0,5 Hi. Sama langkah-langkahnya, kita harus membuat tabel pertolongan terlebih dahulu. Hi P, kalau Hi-nya 0, berarti ini kita ganti 0, 0,5 kali 0 itu 0 ya, 15 tambah 0, 15, sehingga nilai P-nya adalah 15. Kemudian saat P-nya yang 0, kita ganti P-nya 0.
Berarti ini jadi 15 ditambah 0,5 Hi sama dengan 0 gitu ya. Jadi tulis P di depan atau di belakang sama aja. P-nya kita ganti 0. Berarti ini tinggal 15 sama dengan negatif 0,5 Hi. Sehingga Hi-nya adalah 15 dibagi negatif 0,5. Negatif 30 ya. Jadi ini di sini negatif 30. Nah, ini berarti pasangannya adalah 0,15 dan negatif 30,0. Baru kita gambar kurvanya. Anggap ini adalah garis lurus ya. Ini yang ke atas itu P, yang menjadi sumbu X itu adalah Hi. Yang pertama 75 dan 0,75 dan 75,0. Berarti ini kita anggap di sini 75 misalnya. Kemudian di sini juga 75. Kita buat garisnya ke sana. Ini adalah PD sama dengan 75 dikurangi Hi. Kemudian yang satunya P-nya 15, ini ya. P-nya 15, ini loh, P15. Berarti kita taruh di kurva sumbu P, ini 15. Kemudian ini Hi-nya negatif 30. Negatif 30 itu di sebelah kirinya sumbu P. Misalnya di sini adalah negatif 30. Terus kita hubungkan. Nah, ini adalah kurva PS sama dengan 15 ditambah 0,5 Hi. Nah, cukup mudah ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya, kalau tadi PD sama PS, sekarang kita ke HD sama HS ya. Caranya sama, syarat dari keseimbangan pasar itu adalah, kalau tadi PD-PS, sekarang syaratnya sama ya, tinggal kita di soal yang bentuknya seperti apa. Sekarang HD sama dengan HS. Nah, HD-nya adalah permintaannya. Jadi diingat-ingat, HD, D itu demand, permintaan, S itu supply, penawaran ya. Jadi jangan kebalik. 50 dikurangi P, kemudian HS-nya negatif 10 ditambah P. Kita jadikan satu yang serumpun, berarti ini 50, ini negatif 10, berarti di sini jadi positif 10. Kemudian P ini negatif P, berarti jadi plus P. Nah, setelah itu 50 tambah 10 itu 60. Ini 2P. Sehingga P adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, P-nya udah ketemu. Kalau tadi di soal sebelumnya kita harus mencari nilai P ya. Sekarang sebaliknya kita harus mencari nilai Hi. Gimana? Ya sama, kita tinggal substitusikan P ke salah satu ini. Bisa ke HD, bisa ke HS. Yang paling gampang yang mana? Terserah, sama aja nanti nilainya ya. Kita coba yang HD aja ya. Jadi Hi sama dengan 50 dikurangi P. P-nya adalah 30. Sehingga nilai Q adalah 20. Jadi, equilibriumnya atau harga keseimbangan pasarnya adalah, jangan lupa, E-nya itu Hi, P. Berarti Hi-nya 20, P-nya 30. Nah, selanjutnya, sekarang kita mau gambar kurva. Sama. HD sama dengan 50. Kurangi P, kita buat tabelnya seperti ini dulu, permisalan atau pertolongan. Hi, P, saat Hi-nya 0, ini Hi-nya kita ganti 0, berarti 50 kurangi P sama dengan 0. Nilai P-nya adalah 50. Ya. Jadi kalau ini nggak bisa membayangkan, akan saya coret di sini, 50 kurangi P sama dengan 0, maka 50 sama dengan ini P-nya pindah jadi positif. Nah, ini P sama dengan 50 ya. Kemudian sekarang kalau P-nya yang 0, ini kita ganti 0. Berarti 50 kurangi 0, tetap 50. Sehingga titiknya ketemu 0,50 dan 50,0. Bacanya ke bawah, Hi, P. Kemudian untuk yang Hi, S.
negatif 10 ditambah P. Buat tabelnya dulu. Hi, P, Hi-nya 0, Hi 0 berarti negatif 10 tambah P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 10. P-nya yang pindah, awalnya negatif jadi positif. Berarti di sini ditulis 10. Kemudian sekarang saat P-nya 0. Min 10 atau negatif 10 ditambah 0. Tetap negatif 10 ya, berarti nilai Hi-nya negatif 10. Nah, ketemu titiknya 0,10 ke bawah dan negatif 10,0. Sehingga tolong ini dianggap garisnya lurus ya. Ini P, ini Hi. Sekarang yang pertama 0,50 sama 50,0. Lihat aja di sini. 50 itu miliknya P. Berarti kita bikin titik di sini di sumbu P. 50. Kemudian di sini 50 juga miliknya Hi. Ingat, Hi-nya yang mendatar. Berarti kita buat titik di sumbu Hi. Baru kita gabungkan. Ya. Ini adalah Hij sama dengan 50 dikurangi P. Kemudian yang Hs-nya itu 0,10. 10 itu miliknya P. Berarti kita taruh titik 10 itu di sumbu P. Kemudian negatif 10 miliknya Hi. Berarti di sini misalnya itu negatif 10, kita hubungkan. Nah, ini adalah Hs sama dengan negatif 10 ditambah P. Ya, jadi dalam satu diagram itu artinya baik kurva permintaan maupun kurva penawaran itu ada di dalam satu koordinat kartesius. Nah, itu tadi soal-soal tentang keseimbangan pasar untuk penerapan fungsi linier. Semoga bisa mengerti ya. Terima kasih. Semoga soal-soal yang saya berikan tadi bermanfaat. Jika ada yang masih bingung bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.